kuliah pada malam hari ini. Terima kasih atas kedatangan Anda, saudara-saudara sekalian, dalam mata kuliah matematik pada pertemuan yang ke-9 atau minggu ke-9. Kita akan eh, lihat terlebih dahulu materi yang kita akan bahas pada malam hari ini, yaitu yang melanjutkan tentang integral. Di sini disebutkan bahwa pertemuan integral itu kita jalani atau kita lakukan 3 kali. Eh, Pada hari Senin kemarin sudah bicara integral yang berkaitan dengan bentuk irasional, aturan dasar ya, aturan dasar. Kemudian ada teknik substitusi. Pada hari ini kita akan masuk pada integran yang berupa fungsi irasional. Jadi integral yang melibatkan bentuk akar. Kemudian kita akan melihat bagaimana mengubah integran atau fungsi yang akan diintegralkan menjadi fungsi pecahan parsial. Materi pada hari ini yaitu pertemuan 9. Seperti itu. 9, kita akan membahas tentang teknik integrasi untuk integran yang berupa fungsi irasional. Jadi fungsi yang akan diintegralkan itu berbentuk akar. Terus kemudian kita akan membahas tentang teknik integrasi dengan memecah, memecah dan membuat pecahan parsial fungsi yang biasanya berbentuk suku banyak. Kita buat eh, bentuk pecahan yang di dalamnya suku banyak, kita eh, lakukan pecahan parsial. Apa itu pecahan parsial, bagaimana melakukannya, kita akan lihat pada pertemuan hari ini. Pertama kita masuk pada integran atau fungsi yang akan diintegralkan itu berbentuk fungsi irasional. Ini notasi umum dari fungsi irasional, itu bentuk bentuk akar eh, n dari fungsi fx. Jadi ini n dari fungsi fx. Kemudian untuk teknik awal ini kita batasi fungsi x-nya linear. Kemudian nanti berarti fungsi fx itu berbentuk ax tambah dengan b, dengan a dan b-nya konstan. Nah, yang dilakukan yaitu merubah sedemikian sehingga irasionalnya menjadi hilang atau bentuk akarnya menjadi hilang. Dan dalam kasus itu kita menyebutnya dia berubah menjadi fungsi rasional. Kemudian contoh, jadi kita masuk langsung pada contoh bagaimana cara menyelesaikannya. Langsung kita gunakan contoh. Di contoh ini eh, kita mempunyai yang irasional itu berarti fungsi berbentuk akarnya ini. Kemudian di dalam kasus ini juga fungsi linearnya bentuknya sama, yaitu x plus 1.
kunci yang dilakukan yaitu melakukan proses substitusi dan kalau lebih dari dua suku yang mempunyai bentuk akar kita kita pilih substitusi pada yang pangkatnya terkecil atau di sini angkanya paling besar. Kalau ini kan kalau ditulis dalam pangkat itu dia akan menjadi X plus 1 pangkat setengah begitu ya yang ini. Sedangkan yang kedua itu kalau ditulis dia akan menjadi X plus 1 pangkat seperempat. Nah, kita mengambil yang pangkatnya terkecil. Ya, dan kita misalkan pangkat terkecil itu nanti misalkan yaitu U yaitu eh, kita akan mempunyai bentuk X tambah satu seperti untuk menjadikan dia rasional, maka angkanya nanti akan eh, kita jadikan angka satu, berarti kedua ruas kita pangkatkan 4. Jadi ini jadi U pangkat 4, ya, dan ini kan dia nanti 4 per 4 jadinya ya. X tambah satu seperempat, seperempat, kita lagi. Itu kan berarti nanti akan eh, pangkat dikali ya, menjadi seperti U pangkat 4 sama dengan X plus satu. Nah, yang eh, kita lakukan di substitusi seperti sebelumnya, kita akan mengganti semua komponen yang berbentuk dalam X menjadi komponen yang berbentuk dalam U. Ini contoh, berarti kita butuh mengganti dx ya. Kemudian kalau yang ini kan sudah berarti kita ambil otomatis dia menjadi U, begitu kan? Karena dari bentuk pemisalannya. Nah, yang jadi belum ada kan yang sini. Sini, di sini pangkat dua, pangkat setengah berarti ya, pangkat setengah. Berarti kalau kita jadikan pangkat setengah, berarti kedua ruas kita bagi kita pangkatkan dengan setengah. Jadi untuk bagian sini kita untuk mendapatkan suku eh, yang memuat pangkat setengah ini, berarti ini kita balikkan menjadi kita pangkatkan dengan setengah. Berarti ini juga kita pangkatkan dengan setengah. Kalau kita pangkat dengan setengah ini U pangkat 4 kali setengah berarti U kuadrat ya. U kuadrat berarti X tambah satu pangkat setengah. Terus yang dx itu kita peroleh dari turunan. Nah, kalau di substitusi sebelumnya kita menurunkan U-nya yang kita turunkan di diferensial U gitu ya. Kalau di sini sebaliknya yang kita turunkan, yaitu di X yang kita diferensialkan. X yang kita diferensialkan ini berarti menjadi dx ya, karena ini turunkan terhadap X berarti nilainya dx menjadi dx. Dan kalau ruas kanannya berarti turunan dari 4 U pangkat 4, berarti 4 U pangkat 3 TU. Nah, ini semua bisa kita substitusikan, berarti yang kita harus substitusi yaitu ini yang pemisalan pertama, terus yang ini untuk mengganti dx, terus yang ini untuk mengganti x tambah satu pangkat setengah. Jadi integral kita dx dibagi dengan akar x tambah satu ditambah dengan 4 akar 4 dikali 1, itu akan memiliki bentuknya, yaitu nanti semua ya, yaitu 4 U pangkat 3 DU mengganti dx, terus yang ini nanti akan menjadi U kuadrat, yang suku satunya lagi akan menjadi U. Nah, substitusinya sudah berjalan, sudah berlaku, sudah kita lakukan semua. Tinggal disederhanakan nanti, kemudian sudah itu kita bisa melakukan uh, proses integral, misalkan apakah perlu kita bagi gitu, atau kita lakukan proses-proses yang uh, terkait dengan uh, terkait dengan
cukup banyak ya ini gitu ya. Oke, langkah pertama mungkin kita keluarkan U, kita coret U, kiri kedua atas dengan bawah, pembilang dan penyebut U, sorry U, 4U kuadrat, DU, dibagi dengan, di sini U-nya, U tambah 1, sehingga nanti U saya coret, kita dapatkan, nanti saya pindah ke atas ya, pindah ke atas hasilnya akan sama dengan integral dari 4, 4 U kuadrat dibagi dengan U tambah 1. Oke, oke, stream supaya kita kita lanjutkan prosesnya. Saya akan salin terlebih dahulu, berarti soalnya saya salin, oke, itu soalnya saya biarkan, nanti eh, berarti soalnya sudah berubah menjadi ini ya, 4, integral dari 4U kuadrat dibagi dengan U plus 1 DU. Saya hapus. Nah, kemudian saya akan lanjutkan dengan hasil terakhir yang sudah diperoleh, yaitu integral dari 4 eh, integral dari integral dari 4U kuadrat U tambah 1 ini DU. Ya, mohon sabar. Oke. Kemudian setelah kita dapatkan bentuk ini adalah bentuk cukup banyak dengan derajat dari pembilangnya, berarti derajatnya ini derajat pembilangnya kedua, kemudian ini derajat dari penyebutnya itu 1. Berarti derajat pembilang lebih dari penyebut. Sehingga kita harus lakukan pembagian ya. Yang dulu yang kita sudah sebutkan pada pertemuan pertama. Jadi kita bagi U tambah 1 membagi 4 U kuadrat. Berarti kita kali dengan 4U, hasilnya menjadi 4U kuadrat dengan 4U, kita kurangkan, kita dapatkan min 4U, notifikasi WA. Kemudian kita kurangkan dengan 4U, ya, kita jadikan min 4U min 4. Dan kita kurangkan lagi, hasilnya menjadi 4. Hasil bagi ini adalah 4U min 4. Jadi kita akan buktikan nanti hasilnya sama dengan 4 integral dari ini berubah menjadi 4 U min 4, kemudian ditambah dengan sisanya adalah 4 dibagi dengan U. Jadi kita mempunyai integral yaitu yang
Ini integralnya adalah 2U kuadrat ya, setengah U kuadrat dikali 4 berarti 2U kuadrat. Min, karena ini konstanta, integralnya U. Kemudian kalau ini integralnya adalah 4 dan bentuk sektor ini bentuknya linear, kita dapat dari integralnya U. U. Ini bentuk yang sudah kita punyai dan kita tahu tadi bahwa U-nya adalah X tambah 1. Jadi kita substitusi lagi, dia menjadi 2 X tambah 1 pangkat seperempat pangkat 2 berarti setengah min eh, X tambah 1 kemudian ditambah dengan 4 per B X tambah 1 pangkat 10 ditambah dengan 1 di dalam nilai mutlak. Nah, ini penyelesaian dari eh, bentuk irasional dengan kebetulan di sini ada dua suku dan kita ambil suku yang eh, kecil, paling terkecil. Kita lanjutkan, jadi kita masuk pada teknik yang kedua pada malam hari ini yang disebut dengan teknik integrasi, teknik integrasi dengan integralnya itu dibuat menjadi fungsi pecahan parsial. Jadi kita pecah-pecah dia menjadi beberapa pecahan yang nanti disebut dengan pecahan parsial. Syarat teknik ini bisa dilakukan yaitu bentuknya harus berbentuk pembagian dengan pembilangnya dan penyebutnya itu adalah suku banyak atau polinom. Kemudian derajat dari sini sudah pasti atau sudah harus lebih kecil dari derajat dari Qx. Nah, itu bukan pembagian tadi ya seperti tadi yang dilakukan di contoh sebelumnya. Jadi kalau derajat dari Px ini sebagai pembilang itu lebih besar atau sama dengan derajat dari Qx itu kita harus lakukan pembagian. Ini ada pada contoh tadi sebelumnya dan itu juga sudah kita sebutkan dulu pada pertemuan hari Senin kemarin yaitu pada proses pembagian. Nah, nanti untuk lebih lanjutnya, berarti setelah dia dipastikan derajat Px itu kurang dari lebih kecil dari derajat Qx, maka kita akan pecah-pecah dia. Kita buat dia menjadi jumlahan dari pecahan parsial. Nah, bagaimana caranya? Yaitu eh, yang kita akan yang harus kita perhatikan terlebih dahulu adalah QX-nya. QX-nya penyebutnya ini itu nanti harus berbentuk faktor linear atau definite positif. Nah, apa itu faktor-faktor kuadrat linear? Faktor linear mungkin mudah ya dipahami, misalnya kalau X tambah satu gitu ya. Jadi QX-nya berbentuk QX-nya berbentuk X tambah satu atau X tambah dua, X min dua. Bagian mereka itu semua linear, faktor linear. Tapi kalau X-nya kuadrat definit, ya, kuadrat itu eh, bisa disebut dengan kuadrat definit positif. Jadi ada sifat definit positif jika X kuadrat tambah Px tambah dengan C itu kalau eh, B kuadrat min C-nya itu kurang dari nol. Ya, jadi artinya ini diskriminan negatif.
Kalau ini terjadi, eh, dari A, B, C yang ada ini, kalau ini terjadi, maka dia disebut sebagai kuadrat definite positif ini. Dia disebut dengan kuadrat definite positif. Tahu kuadrat definite negatif ya. Apa itu definite? Itu definite itu pasti. Jadi kuadrat yang nanti kalau dimasukkan nilai X-nya, dia pasti positif atau nilainya pasti negatif. Tidak ada yang kadang negatif, kadang positif gitu. Nah, itu dijamin kuadrat definite yang seperti itu kalau bentuknya B kuadrat min 4AC. Terus kalau dia bersifat kuadrat definite positif itu, dia tidak bisa dipecah menjadi faktor linear. Jadi eh, tidak bisa tidak bisa dipecah, bisa dipecah eh, menjadi faktor linear, dipecah jadi faktor linear. Sorry, ini tertulis kecil-kecil. Jadi pokoknya PR-nya adalah tulisan bahwa dia tidak bisa dipecah menjadi faktor linear. Contohnya apa? Nanti kita akan lihat contoh di berikut. Eh, ada yang kuadrat yang masih bisa dipecah, berarti dia bukan definite positif atau negatif, tapi dia eh, ada yang dia tidak bisa dipecah. Oke, kita lihat contoh sedikit ya. Misalnya yang tidak bisa dipecah, yang bisa dipecah itu x kuadrat. X kuadrat min 1 itu bisa dipecah menjadi linear, yaitu eh, x min 1 x plus 1. Biasanya pakai rumus ABC ya. Nah, eh, benar nggak B kuadrat min C-nya itu tidak negatif? Kita kita hitung. B kuadratnya di sini B-nya berarti 0 ya. Berarti 0 kuadrat min 4 kali A-nya angka 1, C-nya angka eh, min 1. Ya, karena ini min 1 kan. Berarti kan nilainya 4. Nah, itu kan nilainya lebih dari 0 kan. Nah, itu makanya dia bukan kuadrat definite positif atau negatif, dan dia bisa dipecah menjadi faktor linear. Nah, kalau seperti ini gimana? X kuadrat tambah 2x tambah 5 misalkan. Nah, ini bisa dipecah menjadi faktor linear. Jadi dia tidak bisa dipecah menjadi bentuk X tambah X tambah B. Dan uji bentuk B kuadrat minus C-nya, B kuadrat berarti 2 kuadrat min 4 kali 1 kali 5, hasilnya adalah min 18. Berarti dia negatif. Nah, ini berarti dia kuadrat definit positif atau negatif, dan dia tidak bisa dipecah menjadi faktor linear. Jadi bentuk fungsi kuadrat ya ada dua jenis ya. Dia kuadrat definit atau dia bukan kuadrat definit. Oke, sekarang balik lagi. Itu kan tadi untuk membedakan atau untuk mengetahui sifat dari kuadrat definit positif eh, atau faktor di kuadrat definit positif. Kemudian kalau faktor linear kan mudah tadi dipahami. Nah, berikut kita akan melihat ada beberapa kemungkinan untuk nilai alfa, nilai fungsi, ya, nilai fungsi eh, dan nilai Qx ya, faktor Qx ya. Eh, Kemungkinan ini berarti kemungkinan kita memecah fungsi pecahan parsial, memecah fungsi, memecah integral menjadi fungsi pecah parsial, ada empat kemungkinan. Empat kemungkinan itu eh, kalau berdasarkan nanti gimana bentuk dari dari Tx. Kemungkinan pertama, kemungkinan pertama yaitu jika Qx-nya atau Qx yang kita punyai itu dia berbentuk faktor-faktor linear yang tidak berulang atau artinya berlainan. Jadi
bentuknya linear, kemudian faktor-faktor itu berlainan. Berarti ada bentuk linear yang faktornya eh, yang dia mungkin berulang gitu ya. Ya ada, nanti kita lihat ya. Eh, jadi ada faktor linear yang tidak berulang dan ada kalanya faktor linear itu bisa jadi berulang. Nah, di kemungkinan satu ini yaitu faktor linearnya itu eh, tidak berulang. Ini contoh atau bentuk umum ya. Ini tidak berulang ini karena eh, kita lihat ya koefisiennya itu diasumsikan beda begitu kan. Terutama di B1, B-nya ini ya. B1, B2, B3 itu berbeda. Kalau A1, A2, AN seringkali bisa jadi nilainya angka 1 gitu ya. Tapi eh, biasanya perbedaan itu lebih banyak di B. Nah, kalau ini di QX-nya berbentuk seperti ini, dan kita ketahui bentuknya seperti ini, maka PX IX-nya nanti akan dipecah. Jadi ini eh, benar-benar apa, seakan-akan langsung gitu ya. Kenapa? Nah, kenapanya itu nanti bisa dengan cara membalik membalik aksesnya nanti gitu ya. Nah, yang jelas PX dan QX-nya bisa dipecah menjadi eh, suku-suku yang sejumlah sejumlah ya jumlahan sejumlah faktor-faktor linearnya itu yang berbeda tadi itu. Jadi ini kan faktor linearnya yang berbeda itu ada sebanyak n buah, satu, dua, sampai nanti dengan n begitu kan. Nah, berarti pecahan parsial kita nanti itu juga akan sebanyak n buah. Ini ada satu, ada dua, sampai dengan n. Polanya seperti apa? Yang bagusnya itu adalah faktor linear tersebut. Penyebutnya adalah faktor linear tersebut. Ya, jadi faktor linear yang pertama, faktor linear yang kedua, sampai dengan faktor linear yang kn. Itu di bagian bawahnya. Nah, sekarang yang atasnya apa? Yang atasnya itu adalah konstanta. Konstanta yang berarti derajatnya kurang dari derajat penyebut. Ya. Ya, kan tadi bentuknya kurang dari Ki kan. Walaupun tidak angka 2 mungkin angka 4 gitu, P-nya derajatnya, Q-nya harusnya derajatnya lebih dari P. Nah, saran pecah sel kan seperti itu tadi. Nah, itu berarti kalau dia dipecah-pecah menjadi faktor linear, karena faktor linear ini derajatnya satu, maka penyebutnya berderajat nol atau konstanta namanya. Nah, oke, berarti kita sudah punya ini, ada pada N ini. Nah, ini kan kita belum punya nilai A1 ini. Ya, memang itulah yang justru harus kita cari, yaitu eh, nilai dari 1, A2 sampai dengan A. Nah, kita belum mengambil contoh, belum mengambil soal contoh gitu, tapi yang penting dulu adalah mengetahui pola Px dan Qx dipecah menjadi menjadi suku-suku empat n buah suku seperti ini. Itu harus dimengerti dulu. Nah, sekarang masuk kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua yaitu kalau key-nya itu masih diperhatikan berbentuk faktor linear, cuma ada berulangnya. Boleh sekarang masalah dia berulang. Masalah dia berulang yaitu kita akan lihat nanti bentuk key misalkan di sini di suku yang melibatkan satu B1 ini dia ternyata berulang. Ini berarti dia berulang sebanyak buah gitu ya. Nah, mungkin ada suku tak berulangnya gitu. Tapi kalau suku tak berulangnya itu
Nanti kan berarti sama seperti kasus kemungkinan satu di atas ya, dia menjadi ada satu, cuma apa, menjadi satu komponen sendiri nanti. Nah, sekarang kita perhatikan, kalau dia berulang itu, nanti bagaimana membentuk pecahan parsialnya. Nah, ternyata membentuk pecahan parsialnya, polanya seperti ini. Kita punya komponen nanti sebanyak N2, satu, dua, terus seterusnya sampai dengan N buah, N buah. Nah, kalau yang di belakang ini nanti itu yang eh, untuk faktor linear yang berbedanya. Jadi ini nanti ada sebanyak n suku nanti, n satu suku. Oh, apa bedanya dengan yang kemungkinan satu tadi? Nah, ternyata berulang. Kalau dia asum dia berbentuk faktor linear yang berulang, itu bentuk dari penyebutnya tetap tetap konstanta, sama seperti faktor eh, linear tadi, yang berbeda tadi ini pangkatnya subkonstanta semua. Kita lihat ini yang berbeda, yaitu suku penyebutnya itu pangkatnya bertambah. Dimulai dari angka satu di sini, berarti di sini pangkatnya penyebutnya angka 2, pangkat 2. Terus di sini pangkat n-1 sampai dengan pangkat n. Dan itu kan ada sebanyak n buah berarti. Jadi beda dengan tadi ya. Dengan tadi itu karena berbeda semua, maka pangkat tidak ada bentuk eh, pangkatnya begitu ya. Pangkatnya di sana di kemungkinan satu itu semuanya pangkat satu. Kalau di kemungkinan dua, pangkatnya bertambah dari satu, dua sampai dengan sebanyak pangkat dari n yang berulang. Kalau empat berarti satu, dua, tiga, empat. Kalau lima, n-nya berarti satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima suku. Ya, itu cara memecah PXQX. Nah, dan tetap saja persoalannya adalah nanti kita harus menghitung, yaitu nilai A harus kita tentukan A1, A2, sampai dengan AN, terus juga nilai dari B1. Untuk menentukan nilai ini nanti kita akan lihat pada contoh. Nanti setelah dia bisa dipecah ini, berarti integralnya nanti akan berubah menjadi integral dari komponen yang ada ini. Jadi nanti akan eh, apa ada sebanyak eh, ada sebanyak dan banyak integral nanti yang sudah hasil pecahan-pecahan. Oke, itu kemungkinan kedua. Jadi kita melihat bagaimana kemungkinannya bekerja dulu, terus nanti kita ambil contoh langsung, dan kemudian baru sesudah contoh masing-masingnya kita dapat kerjakan atau ini, maka nanti bisa kita lihat contoh PX dan GX yang umum nanti. Oke, kemungkinan tiga. Kemungkinan tiga adalah QX-nya itu kuadrat, ada kuadrat definit positif, kuadrat definit tadi ya, ada kuadrat definit positif atau negatif gitu ya. Eh, tapi kemudian kita lihat bahwa dia berulang dulu atau berlainan. Sulit berulang. Nah, eh, yang begitu. Nah, ini yang tak berulang sebenarnya ini kuadrat tentunya ya. Eh, Berulangnya itu kita tandai dengan satu, di sini ada dua. Kalau di sini B1, di depannya X, di sini B2. Ini C1, ini C2. Ini untuk menyatakan ya faktor linear yang faktor kuadrat definit yang semuanya ini faktor kuadrat definit ya, karena tadi disebutkan kuadrat definit ya, yang dia tidak berulang. Yang dia tidak berulang. Ini ada sebanyak n buah ya, satu, dua, sampai dengan n dua, jadi ditandai oleh
A1, A2 sama A1 ya. A1, A2 sama AN. Nah, sekarang bagaimana memecah eh, buat pecahan parsial dari P-nya dibagi QX? Ya, tadi sama seperti yang linear berulang ya, linear tak berulang ya. Kalau di kemungkinan satu, yaitu ada sebanyak N dua sub komponen nanti, N dua komponen. Nah, ini satu, dua komponen sampai dengan N komponen. Ini satu, dua, sampai dengan N komponen. Kemudian satu, dua, sampai N komponen tersebut kita lihat bahwa eh, 1X tambah B1, A2X tambah B2 sampai dengan NX tambah BN. Ini bentuknya yang berbeda dengan linear. Ya. Jadi kalau linear tadi di atasnya harus konstanta. Sekarang kalau dia kuadrat, maka di atasnya linear. Jadi ini yang tadi ini A1 saja kan ya. Kalau sekarang dia menjadi A1 X tambah B1. Di suku yang kedua nanti ada A2X tambah B2. Suku sampai suku KN nanti ada ANX tambah dengan BN. Berarti kita uh, harus menentukan lebih banyak ya. Kalau tadi kita hanya menentukan bagaimana mencari A1, A2 sampai AN. Tapi kalau kuadrat de- definite yang ini nanti kita harus mencari A1, B1. Jadi ada dua puluh lipat ya pekerjaan kita. Ini menentukan ini nanti. Ya. Hmm. Terus sini. Nanti bagaimana menentukan nanti sekalian berlangsung dengan contoh yang kita akan gunakan. Oke, tadi saya sebut ada empat komponen kemungkinan. Nah, ini adalah kemungkinan yang keempat, yaitu kalau QX itu mengandung definite positif atau negatif yang berulang. Jadi kan kuadrat definite positifnya atau negatifnya tidak berulang. Sekarang berulang. Berulangnya terlihat dari pangkat dari kuadratnya, kuadrat definite positifnya itu ada yang lebih dari satu. Ini berarti berulang sebanyak 3 kali. Kenapa nggak buat N kayak linear tadi Pak? Ya, karena sukunya lebih panjang ya. Jadi kita batasi atau kita buat contoh untuk pangkat 3 saja. Nah, ini misalkan di dalam QX itu selain dari faktor kuadrat definite positif negatif yang berulang, itu juga ada faktor kuadrat definite positif negatif yang tidak berulang. Jadi ada ada kombinasi sedikit ya. Ini faktor kuadrat definite positif negatif berulang, ini faktor kuadrat definite positif negatif yang tidak berulang, ini ada lagi faktor linear gitu. Ya, ini sekedar menambahkan supaya ada bentuk variasi eh, dengan terhadap faktor kuadrat yang berbedanya dan yang linear ya. Nah, bagaimana dia dipecah? Berarti ini nanti akan mempunyai 3 komponen nanti. Ini ada satu komponen, ini nanti akan menjadi komponen yang lain. Jadi akan ada 5 nanti. Ini satu, dua, dua, ini tiga. Nah, ini dari yang berbeda kuadrat definite positif yang negatif yang berbeda, 4. Dan yang terakhir ini dari yang faktor linear. Nah, ya ketentuannya sama. Kalau dia berulang, berarti pangkat dari kuadratnya nanti bertambah dari satu, dua, sampai dengan pangkat yang dipunyai. Di sini contohnya berarti 3. Dan faktor kuadrat definite positif negatifnya yang dibagi dalam tanda kurungnya nanti ya berarti sama ya karena dia berulang tadi. Nah, terus karena dia faktor kuadrat ada sifat kuadratnya maka di atasnya eh, yaitu pangkat bentuk linear. Ini pangkat bentuk linear yang berbeda satu sama lain.
Nah, ini faktor linear juga, tapi ini kan berasal dari faktor kuadrat yang berbeda ya. Dan ini adalah faktor konstanta yang karena penyebutnya ini adalah linear. Oke, itu semua empat kemungkinan yang ada. Eh, dan kita akan masuk pada contoh atau nanti bisa juga ada pada latihan. Kita kita lihat sekarang langkah-langkah secara umumnya tadi. Pertama, kita harus periksa dulu derajat dari PX itu harus lebih kecil dari derajat dari PX. Jadi di sini harus dipastikan derajat dari PX itu harus lebih kecil daripada derajat dari QX. Terus eh, kita harus uraikan QX nanti dalam faktor-faktor linear yang ini bentar. Jadi faktor-faktor linear dan atau faktor-faktor kuadrat definit positif atau negatif. Ya, jadi kita harus buat faktor dulu ya. Eh, sebentar ini. Nanti kita harus uraikan eh, dalam faktor linear dan atau faktor-faktor kuadrat definit positif negatif. Terus nanti kita eh, menyatakan, ini yang menyatakan ini maksudnya empat kemungkinan tadi ya, dalam bentuk atau berdasarkan empat kemungkinan yang sudah kita bahas tadi. Jadi nanti akan eh, dinyatakan atau kita tulis PXQX nanti eh, masuk dalam salah satu dari atau kombinasi dari empat kemungkinan yang tadi kita sudah bahas. Terus nanti kita harus menghitung nilai-nilai koefisiennya. Berarti menghitung A1, A2 gitu ya kalau ada ya, A2, A3 dan seterusnya. Atau kalau dia ada linear tadi ada juga B1, B2 dan seterusnya. Itu harus kita hitung. Nah, terus berarti nanti X dan GX, kalau A1, A2, A3 nilainya sudah diketahui, dia akan berubah menjadi eh, eh, bentuk faktor pecahan parsial yang sudah kita eh, tulis. Nah, itu baru diintegralkan. Jadi kemudian kita integralkan. Jadi integralnya tidak PX, QX-nya yang kita integralkan, tapi yang dia sudah dibuat menjadi pecahan parsial. Jadi nanti yang kita integralkan nanti bentuk dari eh, bentuk dari pecahan parsial. Dia sudah berbentuk pecahan parsial. Nah, begitu. Oke, kita coba lihat contoh contoh satu. Di sini contoh satu berarti PX-nya itu angka satu berarti ya. Kemudian QX-nya berarti X kuadrat min satu. Berarti kan derajat dari PX-nya itu satu, ini nol ya. Kalau konstanta itu derajat suku banyaknya adalah nol. Kemudian kalau QX berarti derajatnya 2 karena pangkat tertingginya 2. Nah, ini kan berarti sudah kita punya derajat dari PX nanti kurang dari derajat dari QX. Berarti kita tidak perlu membagi. Nah, sekarang langkah ini soal satu. Pada langkah kedua, itu kita harus mengurai atau membuat
QX itu menjadi menjadi faktor-faktor linear atau kuadrat definisi positif. Ini bentuk kuadrat, tapi ini kan masih bisa dibuat menjadi faktor linear ya, karena tadi kan kita sudah buktikan tadi bahwa nilai B kuadrat min 4AC-nya nanti positif ya, positif. Berarti ini bisa dipecah. Langkah berikutnya adalah dx dipecah, dan ini pecahnya mudah. Ini akan menjadi x min 1 dikali dengan x plus 1. Berarti Qx itu mempunyai dua faktor linear yang berbeda. Nah, ini berarti dia termasuk dalam kemungkinan eh, kemungkinan kemungkinan satu. Jadi dia termasuk dalam kemungkinan satu karena dia memiliki dua faktor linear yang berbeda. Terus dari eh, dari teorinya tadi, dari teori tadi berarti eh, seperti X-nya atau seper dari X kuadrat min satunya berarti bisa dipecah menjadi bentuk A1 dibagi dengan suku dari X min 1 tambah dengan A2 dibagi dengan suku dari X tambah ini adalah faktor X tambah 1. Nah, sekarang ini yang tadi saya janjikan bagaimana sih menghitung A1, A2-nya, koefisien-koefisiennya ini gitu ya. Nah, proses menghitungnya yaitu dengan cara menyamakan penyebutnya lagi. Ini kan penyebutnya berbeda ini karena dia dipecah menjadi pecahan parsial ini. Nah, ini disamakan lagi penyebutnya, samakan lagi penyebutnya. Jadi balik lagi dia jadi satu gitu. Nah, ini menjadi eh, X X min satu ini adalah X plus satu. Nah, kalau dipecah, kalau disamakan penyebutnya ini berarti A1 ini nanti harus dikali dengan suku eh, yang tidak ada di sini gitu ya. Suku yang disamakan itu yang nggak ada di sini. Berarti dia dikali dengan X plus satu ya. X plus satu. Kenapa? Ya, ini kan seakan-akan coret ya. Nanti kan balik ya persensnya. Terus berarti A2-nya nanti harus dikali yang sama. Berarti dia tidak yang tidak ada faktor eh, di penyebutnya. Ini berarti adalah X min 1. Nah, terus eh, bagaimana mendapatkan nilai A1 A2-nya? Nah, ini terlihat eh, bahwa ini kan bentuk sama dengan ini. Bentuk sama dengan ini berarti kalau ini di bagian kirinya ada X kuadrat min 1, untuk penyebutnya di bagian kanannya juga ada X kuadrat min 1. Berarti kan sudah sama. Nah, berarti persoalannya adalah di pembilangnya. Di sini ada angka 1, di sini ada bentuk A1 tambah A1 kali X tambah 1, ada tambah A2 kali X min 1. Berarti kita akan mempunyai persamaan nanti A1 dikali dengan X plus 1 ditambah dengan A2 dikali dengan X min 1 nanti akan sama dengan 1. Nah, kemudian eh, tinggal kita kali gitu ya, atau eh, ada dua cara untuk mendapatkan A1 A2-nya. Ada yang pakai persamaan. Persamaan itu artinya gini, eh, yang sama-sama X ini dikumpulkan, apa itu, yaitu ada A1 ya, A1X, ini ada A1, ini ada A2X, ini ada min A2 sama dengan 1. Terus ada yang kemudian dikumpulkan yang ada sama-sama X-nya. A1 tambah dengan A2, ini nanti dikali menjadi X eh, dengan X, kemudian ada di sini A1 min A2, begitu. Dan ini sama dengan 1. Terus
Eh, jadi kiri dan kanan, di kiri itu ada X dan ada konstanta. Tapi di kanan ini kan nggak ada X-nya. Nah, itu diasumsikan ini ada nanti X itu, tapi sebenarnya dia dikali dengan angka 0. Gitu. Nah, akibatnya kita mempunyai dua, dua bentuk nanti, dua persamaan. Yaitu supaya ini kiri dan kanan ini sama, berarti eh, satu koefisien dari A1, A1 tambah A2 itu di depannya X itu harus sama dengan angka 0 di sini. Itu supaya dia memenuhi persamaan kan. Terus yang ini konstanta ini berarti nanti harus sama dengan nilai angka satu. Jadi kita akan punya dua persamaan nanti, yaitu eh, A1, A1 tambah A2 sama dengan 0, kemudian A1 min A2 sama dengan satu. Terus kita akan punya nanti untuk menyelesaikannya kayak eliminasi substitusi ini ditambah, berarti A2-nya hilang, berarti mendapatkan 2A1, nanti satu, berarti A1-nya A1-nya nanti setengah. A1-nya setengah, masukkan ke sini, berarti A2-nya nanti, atau masukkan ke bawah juga boleh, A2-nya nanti adalah min setengah. A2-nya min setengah. Begitu cara menentukan A1, A2 dari menyamakan penyebut seperti ini. Tapi ini yang tadi saya sebut sebagai eh, cara pertama untuk menentukan nilai A1, A2 dengan eh, menggunakan persamaan. Ada cara lain, saya taruh di bagian atas ini ya, yaitu dengan memasukkan nilai-nilai X tertentu sedemikian sehingga kita nanti dapat nilai A1, A2 dengan lebih mudah. Jadi nilai X itu dimasukkan ke persamaan ini. Kalau di kanannya kan tidak pengaruhi nilai ya, karena tidak ada X di kanan. Jadi ada pengaruh ketika X dimasukkan nanti hanya pada bagian kiri. Nah, kita bisa masukkan nilai XX yang memudahkan kita nanti menghitung nilai A1 dan nilai A2. Contoh ya, dari sekian banyak X kemungkinan yang bisa kita masukkan, karena bisa apa saja, kita bisa masukkan nilai X sama dengan 1. Kenapa? Karena dimasukkan nilai X sama dengan 1 di bagian sini, nanti kita akan dapatkan ini nilainya 0, berarti kita akan dapatkan nanti ini A1, kalau dimasukkan X sama dengan 1 ya, ke persamaan ini, kita akan dapatkan nanti A1 dikali 2 ya, karena 1 tambah 1 ya, ini nanti ditambah dengan 0 sama dengan 1. Jadi A1-nya nanti sama dengan setengah. Nah, lebih cepat mencarinya dibandingkan dengan cara persamaan ini. Silakan Anda samaan atau pakai memasukkan X itu ya, silakan. Terus berarti kalau A2 gimana? Ya, dia bisa memasukkan nilai A1 dimasukkan karena sudah diketahui, terus nanti pilih X yang lain. Gitu, X yang lain. Di sini bisa pilih X yang lain, yaitu min satu. Kenapa kita ambil min satu? Karena nanti ketika dimasukkan ke suku pertama ini, nanti hasil yang di sini juga menjadi 0. Ya, terlepas dari tadi kita sudah dapatkan nilai A1. Jadi ini akan menjadi nilai 0 karena dimasukkan nilai min satu. Berarti nanti akan menjadi 0 tambah dengan ini nanti A2 dan nanti dikali dengan min 2 ya. Karena min satu berarti min 2 sama dengan satu. Nah, akibatnya nanti A2 eh, kita dapatkan min setengah. Nah, ini sudah ada di sini ya tadi ya. Ya, itu kemungkinan cara menghitung A1, A2. Jadi, saya ulangi, setelah kita pastikan derajatnya
P-nya kurang dari Q, kemudian kita sudah bisa dapatkan faktor-faktor dari Q, kemudian kita akibatnya bisa memilih kemungkinan apa yang terjadi, terus buat pecahan parsial dari PX DX-nya, kemudian cari nilai koefisien-koefisiennya. Dalam kasus ini setengah dan min setengah. Cukup panjang memang mencari proses mencari apa dengan proses eh, fungsi pecahan parsial ini belum selesai karena baru bentuk Qx min seper dari x kuadrat min 1 yang sudah bisa diurai. Tapi karena kita butuh uh, slide ini untuk bersih, kita hapus dulu ya. Kemudian kita lanjutkan ketika kita tadi mudah-mudahan kita ingat ya, dengan langkah terakhir yang akan kita lanjutkan untuk menghasilkan nilai integral setelah dia PXGX-nya dimasukkan. Dan tidak ada fasilitas hapus otomatis soalnya. Jadi karena dia menyimpan file-file apa slide sebelumnya. Tidak seperti ya waktu kita di papan tulis di kelas yang eh, dia harus dihapus dulu baru dia bisa digerakkan. Kalau ini dia bisa bergerak terus, tapi dia kelemahannya dia tidak karena hapusnya tidak keseluruhan. Oke, kita lanjutkan. Eh, saya ganti warna ke bosan juga dengan warna merah. Oke, sekarang warna biru. Untuk ini kita punya bentuk terakhir yaitu seper dari x kuadrat min 1, a satunya adalah setengah eh, x min 1, kemudian duanya adalah min setengah, ini A1 A2 dibagi dengan X tambah 1. Berarti kita mempunyai eh, 1 per 2 X min 1 begitu. Kemudian ini minus seper dari 2 X plus 1. Kemudian kita integralkan, karena kan hasil yang kita mau tuju adalah hasil integral, ya. Jadi seper dari X kuadrat min 1 dx nanti berubah menjadi dua suku pecahan parsial. Seper dari 2 X min 1, kemudian minus seper dari 2 X plus 1. Jadi kita akan dapatkan nanti angka setengah bisa tarik keluar ya. Setengah integralnya pecah dua, sifat linear dari integral, yaitu dx dibagi dengan min 1, kemudian minus dari setengah integral dari dx dibagi dengan x plus 1. Terus kita tahu ini adalah nilai integral yang menghasilkan logaritma natural, yaitu setengah ln dari x min 1, sedangkan ini berarti setengah dari ln X plus 1 tambah dengan C. Ya, ini hasil akhir dari, atau kalau kita mau sederhanakan, ini setengah dalam tanda kurung. Kalau di dalam logaritma itu, kalau dia dikurang, berarti suku logaritmanya itu berarti dibagi, gitu ya. Jadi ini ln, ini akan menjadi X min 1 dibagi dengan
X plus 1 tambah dengan C. Ya, baik. Jadi cukup seperti tadi, cukup panjang bentuk dari X seper X kuadrat min 1 dx itu solusinya adalah prosesnya tadi eh, yaitu memastikan Px Qx derajat dari Px itu kurang dari derajat dari Qx, kemudian faktor-faktorkan Qx dalam faktor-faktor linear atau kuadrat linear positif, terus kemudian tetapkan kemungkinan apa yang terjadi, kemungkinan, terus kemudian buat pecahan parsial berdasarkan kemungkinan yang ditetapkan, dan eh, apa kita integralkan. Gitu. Ini eh, beberapa langkah tadi ya, ada 5 langkah untuk menyelesaikan integral yang berbentuk X dibagi dengan Qx. Oke, baik. Eh, Saya eh, hapus lagi juga karena masih butuh halaman yang sama. Eh, jadi untuk lebih eh, jelas atau untuk Anda bisa screenshot nanti bisa melihat rekaman setelah saya upload ke YouTube. Nanti bisa Anda screenshot per halaman. Kemudian kita lihat soal yang nomor 2 untuk fungsi teknik pecahan parsial. Kita lihat contoh nomor 2 ini, yaitu eh, kita akan mempunyai eh, bentuk dari X-nya, X-nya derajatnya 2 di sini. Jadi derajat 2, X-nya derajatnya di sini derajat 2 tambah 1 ya. Jadi derajat itu adalah total dari pangkat tertinggi untuk faktor-faktornya. Jadi tidak hanya eh, satu faktor ya. Kalau ada 2 faktor berarti pangkatnya ditambahkan. Ini berarti 3 derajatnya, sehingga sudah pasti sudah diperoleh derajat Px kurang dari atau lebih kecil dari derajat Qx. Berarti kita tidak perlu membagi. Terus juga ternyata ini sudah menjadi eh, berbentuk faktor-faktor linear. Jadi Qx-nya sudah dibuat faktornya, sudah berbentuk faktor linear. Di sini linear. Linear yaitu 2Y tambah 3, dan kemudian ada bentuk Y tambah 1, berarti ini linear, tapi berulang sebanyak 2 kali, karena pangkatnya 2. Nah, berarti ini eh, merupakan kombinasi dari kemungkinan 1 dan kemungkinan 2, begitu. Ini berbedanya, yang ini berulang. Gitu. Jadi ada eh, kombinasi kombinasi kemungkinan 1 dan 2, kemungkinan 1 dan 2. Nah, yang penting adalah apa bentuk dari PX sama QX-nya atau pecahannya seperti apa. Kita ingat tadi, nanti yang kita ingat adalah pangkat dari yang berulang itu ada sebanyak berapa, maka itu yang kita siapkan komponennya, berarti ada sebanyak 2 buah berarti ya. Terus yang berbedanya ada sebanyak berapa, ada 1 buah, berarti kita sediakan 1 buah. Kemudian pangkat 2 akan menghasilkan pangkatnya di berurutan dari Y tambah 1, pangkat yang 1 di sini. Kalau di sini adalah Y tambah 1, pangkatnya 2 ya, karena dia berulang. Nah, ini yang berbedanya adalah 2 Y tambah 3. Terus pembilangnya semua harus linear karena asumsinya atau bentuk ini berasal dari faktor linear. Sehingga di sini ada ya bisa dibuat berurutan saja ya A1,
A2, di sini ada A3. Ya, enggak, dia, kalau sebelumnya diberi B gitu ya, tapi yang nggak apa-apa. Kita buat A1, A2, A3. Nah, terus sekarang langkahnya adalah menyamakan penyebut supaya kita bisa mendapatkan nilai A1, A2, A3. Berarti saya harus tulis PX sama QX-nya ya. Y kuadrat min 3Y min 7 nanti dibagi dengan 2Y tambah 3 kemudian dikali dengan Y tambah 1 pangkat 2. Kemudian sama dengan kita punya 3 pecahan parsial. 1A1 dibagi dengan Y tambah 1 kuadrat tambah dengan A2 Y tambah 1 dan ada A3 A3 2Y tambah 3. Nah, tadi cara menyamakan penyebut ya, ini sering kali dipakai nanti. Berarti kita samakan lagi penyebut. Penyebutnya berarti balik ke yang awal ya, karena gabungan semua penyebutnya ini tadi. Gabungan apa namanya? FPB ya. Apa, Y, Y tambah 1 kuadrat, Y tambah 1 kuadrat. Nah, ini Y tambah satunya termuat dalam Y tambah 1 kuadrat. Kemudian ini adalah 2Y tambah 3. Dan ini sama dengan eh, yang penyebut yang harusnya adalah sama dengan penyebut yang ada di bagian kiri. Nah, sekarang pembilangnya sama seperti tadi, berarti A1 nanti akan dikali dengan faktor yang tidak ada di bagian penyebut. Ya, berarti ini nanti adalah 2Y tambah 3. Terus kalau A2 nanti dia yang nggak ada di yang penyebut awalnya kan Y tambah 1, penyebutnya di sini menjadi seperti ini, berarti harusnya ada faktor Y tambah 1 dan ada faktor 2Y tambah 3. Terus A3-nya, A3 nanti berarti yang nggak ada itu adalah Y tambah 1 kuadrat ya. Y tambah 1 kuadrat. Nah, itu nanti A3. Jadi, kita akan punya nanti, karena penyebutnya sudah sama, penyebutnya karena memang prosesnya adalah disebut proses menyamakan penyebut, berarti kita akan mempunyai nanti yang harus kita samakan adalah eh, ya saya pindah luas ya, yang kiri kanan menjadi kiri, berarti A1, A1, 2Y tambah 3, kemudian ditambah dengan A2, Y tambah 1, 2Y tambah 3, kemudian tambah dengan A3, Y tambah 1 kuadrat, sama dengan berarti Y kuadrat min 3Y min 7. Nah, eh, prosesnya sama kayak tadi, kita harus mencari S1, A2, A3, terus kita bisa gunakan cara eh, masukkan nilai-nilai Y sedemikian nilai A3, A1, A2, A3-nya mudah dihitung. Yang paling mudah di sini masukkan nilai min 1 ya. Karena dengan masukkan min 1, Y tambah satunya nanti jadi 0. Jadi suku kedua dan suku ketiga ini nanti akan jadi 0. Berarti Y tambah 1, Y-nya sama dengan min 1, masukkan ke dalam kedua ruas persamaan ini, berarti nanti akan kita dapatkan nanti A1 ya, A1 karena ini min 1 berarti min 2 tambah tambah 3 berarti kan ada 1 ya, tambah dengan suku kedua ketiga kan 0 semua ya, 0 tambah dengan 0 hasilnya sama dengan masukkan ini min 1 berarti min 1 kuadrat berarti 1, ini min 3 min 1 berarti
tambah 3, kemudian min 7. Min 7. Berarti kita dapatkan nanti A1 nilainya nanti adalah sama dengan min 3. Nah, ya, itu cara mencari eh, nilai A1. Oke, sekarang kita mencari nilai A2, A3, dan seterusnya. Ya, ambil nilai-nilai sederhana biasanya. Saya misalnya contohnya kita ambil nilai Y sama dengan 0 gitu ya. Nilai Y sama dengan 0, kan mudah ya masukkannya, ngitungnya nanti. Masukkan 0 berarti 3A1 ya. 3 kali A1-nya sudah kita tahu juga sebelumnya, min 3. 3 kali min 3. Tambah dengan A2. A2 masukkan 0 berarti ini sini angka 1. Masukkan 0 berarti angka 3. Berarti 3A2. Tambah dengan masukkan 0 berarti di sini adalah 1 kuadrat. Berarti angka 1. Berarti tambah dengan A3. 3 sama dengan eh, masukkan 0, 0, 0, berarti kita dapatkan min 7. Nah, berarti kita punya persamaan, eh, yaitu eh, 3 A2 tambah dengan A3 sama dengan min 9 pindah ruas, 9 kurang 7 berarti 2. Nah, ini eh, persamaan pertama ya, eh, yang melibatkan A2, A3. Kalau A1 sudah dapat hasilnya. Terus masukkan yang sederhana lagi, Y sama dengan 1 misalkan. Berarti kita dapatkan masukkan 1 berarti jadi 5 ya. 5 kali min 3. Min 3 tambah dengan masukkan 1 berarti 2. Masukkan 1 berarti 5. 2 kali 5 berarti 10A. 10A. Tambah dengan masukkan 1 berarti 2 kuadrat berarti 4. Berarti 4 A3. A3 sama dengan masukkan 1 berarti kita dapatkan 1 kurang 3 kurang 7 berarti kurang 9. 9. Terus kita sederhanakan. Ini menjadi 10A. 10A. Nanti ditambah dengan 4A3. 4A3 sama dengan sini 15 dikurang 9 berarti 6. Eh, kita sederhanakan nanti kita bagi 2. Kita bagi 2, kita dapatkan nanti 5 A1, 5A2 ya. 5A2, ini A2 ya. 5A2, 5A2 tambah dengan 2A3 sama dengan 3. Oke, berarti kita akan menyederhanakan mendapatkan nilai A2, A3 berdasarkan penyelesaian dari dua persamaan ini. Oke, kita selesaikan, yaitu 3A2 tambah dengan A3 sama dengan 2, kemudian 5A2 tambah dengan 2A3 sama dengan 3. Kita selesaikan dengan dikali 2 di sini ya. Kali 2, kemudian kita kurangkan. Kali 2 berarti ini 4, kurang 3 berarti 1, kali 2 berarti ini eh, 2, kurang 2, habis 0. Kemudian ini 6, kurang 5 berarti jadi A2, 1, berarti A2-nya nilainya 1. Terus kalau A2-nya 1, masukkan ke dalam persamaan ini. Berarti A2-nya 1 pindah ruas menjadi min 3. 2 kurang 3 berarti min 1. Berarti A3-nya sama dengan min 1. Jadi kita punya A1-nya 3, min 3, A2-nya 1, dan A3-nya min 1. Jadi bentuk persamaan kita A1, A2, A3-nya sudah bisa kita dapatkan. Oke, kita
coba hapus. Ingat-ingat ya, A1, A2, A3-nya. Kemudian eh, ini A3, A1, A2, A3 ya. Karena kita hapus bagian sini. Ini kelemahannya. Eh, Ya, ini fasilitas yang dipakai adalah Microsoft Edge ya. Dia kita buka PDF, maka kita bisa menggunakan fasilitas Paint, fasilitas menulis. Oke, kita sudah mendapatkan di pecahan parsialnya Y kuadrat min 3Y min 7 dibagi dengan 2Y tambah 3. Ini adalah Y tambah 1 kuadrat. Tadi mulai berapa sih tadi? A1-nya min 3, yaitu Y tambah 1 kuadrat. Kemudian 2-nya, aduh, satu ya, satu ya, satu dibagi dengan Y min 1, kemudian tiganya min 1 ya tadi ya. Min 1 yaitu 2Y tambah 3. Sehingga kalau kita integralkan eh, Y kuadrat sebagaimana yang kita inginkan, min 7 dibagi dengan 2Y tambah 3 Y tambah 1 kuadrat DY, berarti integralnya berubah menjadi eh, min 3 dibagi dengan Y tambah 1 kuadrat, kemudian ditambah dengan seper dari Y tambah 1, kemudian dikurang dengan seper dari 2Y tambah 3. Dan ini nanti kita mempunyai tiga buah integral, min 3 tarik keluar, integral dari DY dibagi dengan Y tambah 1 kuadrat, kemudian ini tambah dengan integral dari DY dibagi dengan Y tambah 1, kemudian minus integral dari DY dibagi dengan 2Y tambah 3. Kemudian eh, ini nanti punya penyelesaian yang berbeda-beda dengan cara, tapi sebenarnya caranya substitusi ini ya. Ini substitusi min Y tambah 1. Ini juga eh, langsung substitusi dari 2Y tambah 3 gitu ya. Eh, Substitusi V sama dengan 2Y tambah 3. Nah, ini akan menjadi DU per U kuadrat. DU per U kuadrat itu berarti integralnya adalah min 3 min seper U. Gitu ya. Min seper U tambah dengan, kalau ini integralnya langsung, ln Y tambah 1. Kemudian kalau ini integral ln juga, tapi ada nanti seper dari faktor Y yang tidak satu. Di sini angka 2, berarti minus setengah nanti ln dari 2Y tambah 3. Nah, jadi kita akan dapatkan nanti 3 per U itu adalah Y tambah 1, Y tambah 1, kemudian tambah dengan ln Y tambah 1, kemudian minus setengah dari ln 2
Y tambah 3. Ini hasil dari soal nomor 2. Kita hapus dulu. Oke, kita masuk pada contoh yang ketiga. Saya, supaya tidak bosan, saya pindah menjadi eh, orange. Oke, soal nomor 3. Nomor 3, eh, karena derajatnya sama, maka kita bagi x kuadrat, x pangkat 3 tambah x, membagi, ini pembagiannya cuma satu hasilnya ya, karena derajatnya eh, sama, kemudian koefisiennya angka satu. Berarti ini eh, x tambah 3 tambah dengan 3x kuadrat tambah dengan x tambah 2 ini kali satu, berarti x pangkat 3 tambah dengan x, kemudian kita kurangkan, kita dapatkan ini 3x kuadrat x kuadrat tambah 2. Jadi pembagian menghasilkan x pangkat 3 tambah 3x kuadrat tambah x tambah 2 dibagi dengan x pangkat 3 tambah x, itu menghasilkan hasil bagi satu, kemudian nanti sisanya adalah 3x kuadrat tambah 2 dibagi dengan x pangkat 3 tambah dengan x. Nah, kita eh, fokus terlebih dahulu pada upaya mendapatkan integral yang ini ya. Sebab kalau ini diintegralkan, ini kan integral angka satu ini adalah integral yang mudah ya. Jadi kita fokus sekarang beralih ke bagaimana integral dari 3x kuadrat tambah 2 dibagi dengan x pangkat 3 tambah x. Nah, jadi dalam kasus ini x-nya adalah 3x kuadrat tambah 2, sedangkan qx-nya eh, adalah x pangkat 3 tambah x ya. Jadi beda dengan contoh awalnya ya, soal awal. Tapi nanti hasil integralnya kita tambahkan ke dengan angka satu ini. Sehingga qx-nya kita faktorkan ya, karena bentuk faktor linear, yaitu x dan x kuadrat tambah satu. Ini faktor linear ya, pangkat satu. Kalau yang ini adalah eh, faktor kuadrat definit positif. Jadi kita dapatkan nanti px dibagi dengan qx-nya, yaitu 3x kuadrat tambah dengan 2 dibagi dengan x pangkat 3 tambah dengan x, nanti akan disediakan dua komponen, yaitu komponen untuk faktor X, kemudian komponen untuk faktor kuadrat definit positif. Untuk faktor linear, di atasnya harus konstan. Untuk faktor kuadrat, di atasnya harus linear. Dan kita kembalikan disamakan penyebut eh, X, X kuadrat tambah satu. Ini berarti A-nya nanti harus dikali dengan X kuadrat tambah satu, sedangkan B X plus C-nya nanti harus dikali dengan X. Ya, karena
Ya, balik faktor mencoretnya tadi ya. Jadi kita akan punya nanti A, eh, X kuadrat tambah 1 ditambah dengan BX tambah dengan C dikali dengan X, nanti hasilnya harus sama dengan 3X kuadrat tambah 2. Lagi prosesnya kita masukkan nilai-nilai sederhana, masukkan X sama dengan 0, X sama dengan 0, nanti ini akan menjadi hasilnya adalah A, sedangkan ini nanti hasilnya 0 karena dikali dengan 0, sama dengan ini hasilnya 2. Jadi A-nya 2. Terus kita butuh 3 substitusi ya, karena ada A, B, C. Apalagi, masukkan misalnya angka 1 lagi ya, sederhana aja ya. X sama dengan 1, berarti kita akan dapatkan nanti 2 kali 2, berarti 2 kali 2, 4 ya, karena A-nya kan sudah dapat 2 sebelumnya. Angka 1, X-nya berarti ini 2 kali 2, 4, tambah dengan ini B tambah C, berarti dikali dengan 1, berarti B tambah C, sama dengan ini 5. Jadi kita dapatkan nanti eh, B tambah C sama dengan 1. Kemudian masukkan X sama dengan min 1, kita akan dapatkan nanti min 1 berarti sama, yaitu 4 juga. 4 karena min 1 kuadrat plus 1 tambah dengan ini min 1 berarti min B tambah dengan C, tapi di sini dikali dengan min 1, ini sama dengan eh, tetap 5 ya. Jadi kita akan dapatkan nanti pindah ruas itu menjadi angka 1, min jadi plus, berarti B min C nanti sama dengan 1. Dari sini ya. Ya, akibatnya kita dapatkan 2B, B-nya 1, B-nya 1 ya, karena kalau dijumlah kan berarti 2B, karena C-nya saling hilang, kemudian ini angka 2, berarti 2B sama dengan 2, berarti B sama dengan 1. Kalau B sama dengan 1, berarti masukkan ke salah satu, pasti nanti nilai C-nya sama dengan 0. Jadi A2, B1, dan C-nya 0. Oke, kita eh, kita tulis di sini supaya tidak salah. Nanti kalau kita hapus, eh, kita sudah punya catatan apa tulisan. Yaitu berarti 3X kuadrat tambah 2 dibagi dengan X pangkat 3 tambah dengan X, berarti sama dengan A-nya tadi angka 2, berarti 2 per X, tambah dengan B-nya angka 1, C-nya angka 0, berarti eh, X dibagi dengan X kuadrat tambah 1. Ini bentuk dari PX dan QX-nya. Oke, sekarang kita hapus yang eh, lainnya, yang sudah kita tidak perlukan. Eh, untuk seterusnya, lama ya, karena memang coret-coretannya juga banyak. Oke, kita selesaikan dulu integral ini. Oke, berarti mungkin tidak perlu kita selesaikan terlebih dahulu, kita langsung masukkan saja supaya eh, nyambung dengan yang tadi. Berarti eh,
3 tambah dengan 3x kuadrat tambah dengan x tambah dengan 2 dibagi dengan x pangkat 3 tambah dengan x dx ini akan menjadi eh, integral dari 1 tambah dengan 3x kuadrat tambah 2 dibagi dengan x pangkat 3 tambah dengan x. Kemudian berarti kita mendapatkan integral dari eh, satunya dx yang sederhana, yang berikutnya 3x kuadrat tambah 2 dibagi dengan x pangkat 3 tambah dengan x. Kemudian eh, dari hasil pecahan parsial untuk yang integral yang kedua ini kita dapatkan berarti integral dari kita lakukan pecahan parsial terlebih dahulu yang sudah kita lakukan tadi tambah dengan x dibagi dengan x kuadrat tambah 1. Kemudian kita berarti mendapatkan 3 buah integral dx tambah dengan integral dari 2 per x dx tambah dengan integral dari x dibagi dengan x kuadrat tambah 1 dx. Ini integralnya eh, sederhana, langsung X. Ini integralnya juga sederhana, yaitu ln X. Ini integralnya juga sederhana sebenarnya, tapi ada sedikit substitusi, yaitu U sama dengan X kuadrat tambah dengan 1. Nanti akan menghasilkan bentuk ada setengah, setengah ln nantinya. Jadi kita akan dapatkan hasil integralnya nanti adalah X tambah dengan 2 ln eh, X, kemudian ditambah dengan ini tadi dengan substitusi X kuadrat ini kan menjadi DU sama dengan 2 dx gitu ya, 2x dx. DU DU sama dengan 2x dx. Sehingga kita perlu mendapatkan x dx sama dengan DU per 2 sehingga muncul angka setengah dan kemudian seper U berarti ln U ya, ini ya menjadi setengah dari ln U-nya adalah x kuadrat tambah 1. Nah, ini hasil dari eh, integral nomor 3. Ya, jadi prosesnya cukup panjang ya untuk integral dari pecahannya ini. Jadi, tapi harusnya ini bentuknya prosedur ya. Jadi kalau pernah melakukan, pernah latihan nanti akan lebih mudah untuk mengerjakan karena bentuknya berulang-ulang atau bentuknya sudah menjadi prosedur. Oke, latihan ada 7 latihan. Saya tidak akan me- menuliskan satu persatu ya karena waktunya sudah cukup larut. Nanti ada perlu kuliah besok juga sehingga cukup ini sebagai latihan. Saya beri clue ya, clue-clue masing-masingnya. Eh, Nanti Anda bisa lakukan latihan dengan mungkin juga dibantu dengan asisten gitu. Ini soal nomor 1 berarti nanti Anda akan misalkan U sama dengan X min 3 pangkat dengan 3 itu pangkat sepertiga ya. Terus nanti eh, dipangkatkan 3 sehingga Anda akan dapatkan nanti U pangkat 3 sama dengan X min 3. Jadi eh, nanti perlu substitusi dx gitu ya. Kalau dx di sini adalah 3 3 U kuadrat du. Dx akan diganti itu x kuadrat apa? X kuadrat dari sini. X kuadrat itu berarti X sama dengan U pangkat 3 tambah 3. Sehingga nanti X kuadrat sama dengan U pangkat 3 tambah 3 dikuadratkan. Nah, ini diganti semua ke sini ya.
Nah, sama persis seperti ini juga untuk soal nomor 2, berarti nanti U-nya adalah eh, eh, akar X pangkat seperempat berarti ya, X pangkat seperempat. Nah, sama, yaitu pangkat 4, kemudian diferensialkan dengan berarti DU sama dengan 4 U pangkat 3 DU, terus nanti eh, yang X kuadrat apa? X kuadrat berarti ini nanti di akar X apa? Ini dipangkatkan setengah berarti ya. Ini akan menjadi kalau pangkatkan setengah berarti U kuadrat sama dengan X pangkat setengah. Gitu. Jadi, nah ini substitusi ke sini semua. Dan melakukan proses dalam bentuk suku banyak. Soal nomor 3, eh, ini pembilangnya derajatnya 1, ini derajatnya 2, berarti pembilangnya derajatnya sudah kurang dari kecil dari penyebut. Qx-nya ternyata bisa dipecah menjadi eh, bentuk linier menjadi x tambah 2, x tambah 3. Jadi nanti kita akan dapatkan nanti 6x tambah dengan 13 itu dibagi dengan x kuadrat tambah 5x tambah dengan 6 nanti akan dipecah menjadi a per x tambah 2 tambah dengan b per x tambah 3. Ini harusnya sudah juga lebih mudah ya. Untuk yang keempat, sama kondisinya dengan nomor 3, berarti sudah ada bentuk pecahan eh, derajatnya sudah kurang, kemudian pecahannya, faktor pecahannya juga sudah ada, faktor linearnya sudah ada, berarti X min 1 nanti ini berada pada ini nomor 4 ini berarti kemungkinan 1, eh, X tambah 1, ini X min 2. Kalau nomor 3 juga kemungkinan 1 ya. Ini nanti akan menjadi A dibagi dengan X tambah dengan B dibagi dengan X tambah 1 tambah dengan C dibagi dengan X min 2. Prosesnya nanti samakan lagi penyebut, dapatkan nilai A, B, C, nilai rautan, dan seterusnya. Nomor 5 ini penbilang juga sudah derajatnya kurang dari penyebut. Terus nanti kita buat pecahan parsialnya seper dari X, X tambah 1 kuadrat. Nah, ingat Q-nya di sini adalah faktor linier. Jadi X itu adalah dianggap faktor linier. Kemudian X tambah 1 juga faktor linier. Tapi X tambah 1 berulang ya, 2 kali. Sehingga kita buat pecahannya menjadi seperti ini, pecahan parsialnya. Seper dari X untuk yang X-nya, faktor X untuk yang berulangnya berarti nanti akan menjadi seper dari X tambah 1, kemudian seper dari X tambah 1 kuadrat. Kalau nomor 6, eh, pembilangnya, penyebutnya derajat 2, pembilangnya derajat 2 tambah 1. Berarti sudah secara total pembilangnya derajatnya 2 sudah kurang dari penyebut. Nah, sama lagi seperti tadi, berarti kita sudah punya key X-nya juga sudah diurai. Ini adalah definite positif, kuadrat definite positif, ini linear. Berarti nanti pecahan parsialnya adalah X kuadrat tambah X dibagi dengan eh, X kuadrat tambah 1, ini X min 1, ini akan dipecah menjadi untuk yang linearnya adalah A per X min 1, untuk yang kuadratnya berarti ini adalah X kuadrat tambah 1, karena ini kuadrat maka di atasnya harus linear, yaitu BX tambah dengan X. Ini nomor 6, sedangkan nomor 7 ini dibagi dulu karena derajat dari penbilang 4 lebih dari derajat penyebut. Berarti bagi dulu Y pangkat 3 tambah Y kuadrat eh, membagi Y pangkat 4 tambah 1
tambah 1, berarti ini dikali dengan Y, ini jadi Y pangkat 4, tambah dengan Y pangkat 3, kita kurangkan, berarti min Y pangkat 3, tambah 1, ini berarti min 1, ini berarti min Y pangkat 3, eh, min Y kuadrat. Kalau kita kurangkan, saya pindah ke sini, hasil pengurangannya adalah Y kuadrat tambah 1. Oh, ini sudah sudah kecil-kecil ya bagian terakhir. Mana lagi nih motor? Hmm, mungkin di sini ya. Saya tapi kecil juga di sini. Di atas lah ya. Saya set terlepas ya. Nah, berarti kita akan punya nanti Y pangkat 4 tambah 1 dibagi dengan Y pangkat 3 tambah Y kuadrat nanti akan sama dengan setelah dibagi eh, yaitu hasil baginya Y min 1 sisanya adalah Y kuadrat tambah 1 dibagi dengan Y pangkat 3 tambah dengan Y kuadrat. Nah, ini eh, balik lagi eh, kita mempunyai dua hal. Yang satunya integralnya sukunya sudah mudah, ini menjadi pecah parsial. Jadi persoalan nomor 7, em, ini kayak soal nomor 3 tadi ya, pecah belah contoh 3 tadi. Cukup panjang ya hari ini. Saya akhiri saja kuliah pada hari ini. Eh, Sudah cukup panjang dan eh, sudah cukup lelah malam ini. Baik, terima kasih saudara-saudara sekalian atas eh, kedatangannya dalam Zoom ini. Dan saya akan upload file ini terlebih dahulu ke YouTube, kemudian akan saya kirim linknya kepada Anda semua. Terima kasih saudara-saudara, selamat malam. Malam, Pak. Makasih. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.